Halo, kali ini kita akan coba ubah cara kita memandang resiko. Bukan lagi sebagai sesuatu yang serem dan harus dihindari, tapi sebagai bagian dari permainan yang bisa kita taklukkan. Yuk, kita ubah rasa was-was jadi kendali penuh atas investasi kita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget. Coba tebak, apa sih sebenarnya musuh terbesar seorang investor? Pasar yang lagi anjlok? Berita ekonomi yang bikin pusing? Apa ya kira-kira? Jawabannya ternyata bukan pasar. Musuh yang sesungguhnya adalah resiko yang kita biarkan liar, yang nggak kita kelola. Inilah yang bisa mengubah potensi untung besar jadi rugi bandar. Jadi fokusnya bukan lagi nyalahin pasar, tapi gimana caranya kita jadi lebih pintar. Nah, untuk itu kita akan bedah bareng-bareng sebuah kerangka 4 pilar buat ngelola resiko. Kita kenali dulu, terus kita ukur, lalu kita kendalikan, dan terakhir kita pantau terus. Dan di ujung nanti, kita akan bahas musuh yang paling sering ngumpet, emosi kita sendiri. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Risiko dalam investasi itu ya ibarat dua sisi mata uang. Nggak ada yang namanya high return tanpa high risk. Kuncinya bukan lari dari risiko, tapi justru memahaminya. Kan katanya, tak kenal maka tak sayang. Atau dalam hal ini, tak kenal maka tak bisa ditaklukkan. Jadi gini, risiko itu ada dua jenis utama. Yang pertama, risiko sistematis. Anggap aja ini kayak badai besar yang kena ke semua kapal di laut. Contohnya resesi atau inflasi. Mau nggak mau, semua kena. Nah, yang kedua, risiko tidak sistematis. Ini lebih kayak masalah di mesin kapal kita sendiri. Misalnya, manajemen perusahaannya jelek. Disinilah kekuatan kita. Risiko jenis kedua ini bisa banget kita minimalisir. Bahkan kita hindari. Sekarang, kita masuk ke pilar pertama. Kenali ancamanmu. Ini fondasinya banget. Kita kan nggak bisa melawan musuh yang nggak kelihatan. Jadi langkah paling awal adalah nyalain lampu terang-terang dan lihat apa aja sih yang berpotensi jadi masalah buat investasi kita. Proses identifikasi ini tuh saking pentingnya, sampai regulator sekelas OJK pun mewajibkan para manajer investasi profesional buat melakukannya. Kenapa? Ya karena ngelola uang orang tanpa tahu resikonya apa aja, itu sama aja kayak nyetir mobil sambil tutup mata. Ini bukan sekedar saran loh, tapi aturan main yang fundamental. Dan coba lihat deh daftarnya. OJK itu nggak cuma ngomongin soal risiko pasar doang. Ada risiko kredit, likuiditas, operasional, bahkan sampai reputasi. Ini bukti nyata kalau ancaman itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari arah yang nggak kita duga sama sekali. Oke, setelah kita data semua kemungkinan risikonya, pilar kedua adalah mengukur dampaknya. Ini adalah langkah krusial untuk mengubah sesuatu yang tadinya abstrak. Wah, bisa rugi nih, jadi angka yang konkret. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau sampai kejadian, seberapa dalam sih kita bisa rugi? Salah satu alat yang populer banget buat ini namanya Value at Risk atau VAR. Gampangnya gini deh, VAR itu coba menjawab pertanyaan, dengan kondisi pasar yang lagi jelek, berapa sih jumlah uang maksimal yang kemungkinan besar bisa hilang dari portofolio saya dalam sehari? Jadi VAR itu ngasih kita sebuah angka, semacam batas kerugian wajar. Dan seperti yang ditekankan di sini, VAR itu intinya memaksa kita berpikir pakai angka. Daripada kita panik mikirin bisa rugi banyak, VAR bantu kita mendefinisikan banyak itu seberapa, dalam nominal yang jelas, jadi lebih terukur. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba lihat keajaiban pengukuran risiko ini di layar. Kita punya 1 miliar. Kalau diinvestasikan ke saham A aja, potensi ruginya 38,9 juta. Kalau ke saham B aja, 32,7 juta. Logika awam kan bilang, kalau digabung, risikonya nambah kan? Ternyata salah. Justru waktu digabung jadi satu portofolio, potensi ruginya malah turun jadi 30,3 juta. Loh, kok bisa? Jawabannya simple, tapi luar biasa. Diversifikasi itu beneran nyata dan bisa diukur. Dengan menggabungkan dua aset yang pergerakannya nggak selalu barengan, kadang yang satu naik, yang satu turun, kita justru menciptakan sebuah portofolio yang lebih stabil. Risikonya jadi lebih rendah. Nah, ini membawa kita langsung ke pilar ketiga. Kendalikan. Kita udah kenal musuhnya. Kita udah ukur kekuatannya, sekarang waktunya kita pasang strategi. Ini adalah cara kita untuk melawan balik. Caranya ada banyak, tapi kita akan fokus ke 3 senjata andalan. Pertama, diversifikasi. Prinsip klasik, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kedua, stop loss, si jaring pengaman otomatis. Dan ketiga, dollar cost averaging atau DCA, strategi cerdas buat ngelawan pasar yang naik turun. Diversifikasi itu lebih dari sekedar punya beberapa saham loh ya. Coba pikirkan dalam beberapa lapis. Beda kelas aset, beda negara, beda sektor industri, bahkan beda mata uang. Anggap aja kita lagi bangun benteng pertahanan. Semakin banyak lapisannya, semakin kokoh portofolio kita.
Lanjut, stop loss. Ini ibarat tombol darurat otomatis. Kita yang tentuin, oke, aku cuma siap rugi sampai level harga segini. Kalau harganya anjlok sampai menyentuh level itu, sistem bahkan otomatis jual. Ini cara paling disiplin buat mastiin kerugian kecil nggak jadi malapetaka. Dan yang terakhir, Dollar Cost Averaging alias DCA. Strateginya super simple. Investasikan jumlah uang yang sama secara rutin, misalnya tiap bulan. Nggak peduli pasar lagi naik gila-gilaan atau lagi turun. Dengan begini, kita nggak perlu pusing nebak kapan waktu terbaik buat beli. Simple, tapi efeknya dahsyat buat jangka panjang. Dan pilar keempat, ini yang sering banget dilupakan. Padahal inilah yang membedakan investor pro dengan amatir, pantau dan tinjau. Mengelola risiko itu bukan lari sprint, tapi maraton. Prosesnya berkelanjutan. Pasar itu dinamis, selalu berubah. Jadi strategi kita juga nggak boleh kaku. Portofolio yang kelihatannya hebat tahun lalu bisa jadi udah nggak relevan hari ini. Coba deh jadwalkan waktu buat check up rutin portofolio Anda. Tanyakan lagi, apakah ini masih sejalan dengan tujuan saya? Jangan biarkan portofolio kita jalan pakai autopilot kelamaan. Oke, kita udah bangun benteng pertahanan yang kokoh dengan 4 pilar tadi. Tapi gimana kalau ternyata ancaman terbesar justru datang dari dalam diri kita sendiri? Yap, kita akan bahas musuh nomor 1 seorang investor, pikiran dan emosi kita. Ada 3 jebakan pikiran yang paling umum. Pertama, overconfidence. Baru untung beberapa kali, udah ngerasa jadi Warren Buffett, terus jadi nekat. Kedua, herding. Ikut-ikutan beli saham Z cuma karena lagi viral dan semua orang ngomongin. Padahal nggak ngerti fundamentalnya. Dan ketiga, loss aversion. Rasanya seknya rugi 1 juta itu jauh lebih berasa dibanding senangnya untung 1 juta. Akibatnya, kita jadi gampang panik dan ambil keputusan yang nggak rasional. Jadi, gimana cara ngelawannya? Cuma satu kata, disiplin. Kalau pasar lagi gonjang-ganjing dan emosi mulai naik, balik lagi ke rencana awal Anda. Percaya sama 4 pilar yang udah Anda bangun pakai logika, bukan perasaan. Jangan biarkan kepanikan 5 menit menghancurkan rencana 5 tahun Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Saat ini, portofolio investasi Anda, siapa yang pegang setir? Apakah strategi Anda yang logis dan terukur? Atau jangan-jangan emosi sesaat yang digerakkan oleh rasa takut dan serakah? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.